Ya, jaringan jauh jalan soalnya. Baru ya saya Pak Heru. Belum sampai admit, Pak. Itu Pak Karul menunggu. Wes, ya. Itu Masih gambarnya loading. masih menunggu, Pak Karulnya. Dia kirim kirim gambarnya ke di WA. Jaringan ya gitu ya. CC. Di peserta itu loh, sama lihat di peserta yang baru masuk yang menunggu. Kayak kecil itu. Iya, di tepi ini partisipan. Atau mungkin Sudah bisa Pak ya, saya sebentar, sebentar. Iya sih loading dia. Sini juga ada hmm, anu jaringannya anu enggak kayak di kampus. suruh beri tower loh. Ya, ntar lagi Pak Heru masih loading. Bapak Ibu sudah siap tempur semua, G? Insya Allah, insya Allah, mohon doa restunya Pak, dan juga mohon dimudahkan, diberi nilai bagus, diluluskan. Iya Pak. Kok masuk masuk Pak Heru ya? Terus takbir kok Pak Heru jaringan ya? Assalamualaikum. Sudah. Bagaimana terdengar Pak Hamid? Dengar jelas Pak? Oke. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Noah sudah masuk Pak Noah ya? Sehat, Pak. Ya. Di penghujung Sudah. PPK semuanya Pak Heru nggak sehat, masuk sih, Pak. semuanya Iya, iya. dalam Ini, Pak, keadaan itu Pak stamina Khairul. full. Hah? Itu Pak Mudah-mudahan Khairul ngomong. mudah-mudahan nilainya full semua. Amin. In. Amin. Ngomong, dia nggak dengeran ngomong. Loh, Lah saya itu, ngomong Pak. dari tadi saya sudah disiapkan. Iya Pak Hamid saya enggak Kok nggak enggak denger ya? fokus Pak Hamid. Saya nggak denger Pak Heru ini Pak Heru. Loh, Masa? ya apa Pak Saya Heru? dikecualikan lagi. Krok. Dikecualikan ya. Oh iya paling. Iya, di blacklist saya. Nggak jelas ini Pak. Krok gitu. Suasana Pak Noah masuk. Itu Suara Pak Khairul itu. Ntar. Pak Indria sudah gabung? Pak Roni, Tunggu G, sabar G. Ya. Pak Indria. Admin, Ya. adminnya Sinten gini Ki. Ini ada beberapa dari teman bahasa Indonesia belum bisa masuk ini Pak. Nggih, Pak Hamid. Saya sendiri. Siapa yang mau Bentar. ini? Pak Heru udah. Pak Heru udah. Pak Heru. Sinyal Pak saya Sugeng ya? nggak stabil, Pak. Sinyal saya nggak stabil. Pak Sugeng mungkin bisa membantu Ya, sebagai no. host. Nggih, Pak Sugeng? Nah, baru ngomong Pak Heru. Pak Heru, nggak jadi host ya sebenarnya. Ya, sinyal saya nggak stabil. Oh, itu masalah Hujan. jaringan Pak Sugeng, Pak alas. Sugeng. Hah? Sama host? Pak Sugeng. Pak Sugeng, Oh, ya Pak. Pripun? bisa bantu sebagai host nggih untuk admin teman-teman. Insya Allah, Admin teman-teman. Iya. Ini dari bahasa Ya, Indonesia pen ada ketok beberapa kabeh ku piye ya? informasi. Malah mandek. Oh nih, Sudah Pak dari Sugeng. sana, Pak. Diambil Pak Sugeng. Cuma ya.
Udah Halo. masuk ya? Waduh. Yang admin ya? Sudah. Ya, sudah, Pak. Kan kata kabeh kuwi iki. Pak Heru Nek nanti nek Pak biyen Nuhan nek langsung kan aplikasi, terus nggak saya isu. materinya Share pemindahan. screen ini. Mungkin ya Pak Share Heru ya. screen apa? Ya kono wis lumayan. Oh, dia yang share screen. Iya, Iya. iso lihat. Halo Pak Sugeng. Ya, Pak. Sudah Pak. Oke, Sudah, oke. sudah. Nggak, barusan sinyal saya hilang. Kebental. Oke. Yang penting orangnya nggak hilang. Aman. Kalau hilang bahaya. Gampang hilangan toh Pak kalau itu. Kalau hilang Wah. saya buron nih. Gak delok wong sing masuk 50 jusan. Nanti geser. Bisa dimulai Pak Hamid atau kita nunggu Wah. sebentar lagi? Ada Oke. sekitar Sambil 13-an atau 15-an ya yang belum gabung. nanti. Karena yang gabung masih 50 semuanya. Kemudian jumlah peserta harusnya 60. Kemudian tambah saya, tambah Pak Nuhan, tambah Pak Hamid 13. Tambah Pak Roni, tambah Pak Indria 15. Berarti ya itu kurangnya. Belum 15. Mana? Sekitar itu, antara 10 dan 15 itu. Orang, apa kita tunggu dulu atau kita mulai dulu? Ya, ini soal penting Pak. Nanti bingung mereka. Tunggu sampai jam 8 aja Pak. Oke, kita tunggu sebentar, nggih. Oke. Dan mohon Oke. untuk Bapak Ibu baik di Bahasa Indonesia atau PKN mungkin bisa menghubungi teman-teman atau mengkondisikan teman-temannya yang belum gabung gitu. Oke, benar. Monggo sambil di WA Bapak Ibu. Oke, ini sudah Pak dihubungi juga. Mohon izin Pak Khairul. Bagaimana tugas-tugasnya sudah terupload semua? Ada yang belum upload tugas? Sudah Pak. Oh, sudah semua. Aman semua ya? Cuma tadi belum 100% Pak. Kenapa Pak? Belum 100% di progres itunya itu loh. Karena tak lihat iya. tadi tapi sudah setor tugas Pak. Iya. Di admin, di LMS-nya admin juga sekitar 94% semuanya. Jadi belum 100%. Nah, apakah yang 100% itu 6%-nya itu apakah mungkin sama UP atau apanya saya kurang tahu juga. Mungkin Pak Ruhan atau Pak Roni, Pak Indria, bagaimana statusnya sampai sore ini? Kalau punya saya 96 Pak. Pak Roni? Apakah saya 100%? Tidak ada 96 saya Pak. Pak Roni masih ditahan Pak Sugeng. Sepertinya Pak Roni belum masuk. Ini masih saya masukkan. Pak Roni sudah gabung? Pak Roni? Monitor Pak Roni. Pak Indria? Pak Indria? Pak Roni? Gabung. Sepertinya belum mendengar Pak suara. Khairul. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Pak Indria. Sampai malam ini statusnya apa ya? Statusnya apa Pak? Status persenan mahasiswa itu. Masih 1K 60 dulu ya. Oke. Belum tahu karena harus buka itu dulu. LMS. Enggak tadi sore Piro? 94%. Sore kan kita bersama kan tidak membuka LMS jadi belum tahu. Oh, yang kemarin ya 94% itu ya. Nah itu WA dari Pak. Itu WA dari mahasiswa itu yang masih mengalami kendala. Iya. Itu pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang statusnya masih 90
Iya, baik di 4%. PPKN ataupun Oke. sama di itu. Nah, ini ini masalahnya lihatnya di mana juga saya masih Aduh, bingung. kok hilang? Bentar sih. Saya nggak tanya loh Pak Roni, yo. Apa? Saya nggak tanya loh berapa persen punya saya. Ya sebentar sih. Bisa lagi buka LMS nih. Pak Hamid, matikan dulu Ya, itunya, speakernya, mic-nya, biar nggak masuk. Speakerku, speaker Pak saya. mic-nya Pak Hamid loh, ono wong ngaji, jadi kerumunan speaker. Oke, yang gabung masih 59 total. Oke, kurang banyak sebenarnya, masih Nah, iya. ketambahan Pak Indri ya Pak, anu kok. Sebentar lagi, sabar Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu bisa sambil ngobrol santai-santai mumpung ini gabung antara PKN dan Bahasa Indonesia. Kondisi Pak Gerul, mungkin yang Bapak Ibu yang di prodi PPKN, apakah sudah mendaftar semua nggih? Kalau saya lihat di grupnya kok masih ada yang kelompok B dan C sudah lengkap sepertinya. Yang kelompok A ada 3 atau berapa ya nggak salah itu. Nggih, Bapak, beberapa masih proses. Nggih, nggih. Oke kalau gitu. Proses apa ini? Daftar. Andrea sudah gabung Pak Khairul. Sampun, Pak Indria sudah. Untuk bahasa Indonesia 30 orang, alhamdulillah beres. Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal PKN Pak Pak Indria, Ya, diinfokan. Berarti yang belum lengkap PKN. Bahasa Indonesia sudah dicek Pak Sugeng lengkap. sebentar sih. Ada yang masih belum bisa masuk, Pak. Belum diterima Nggih, atau masih jaringan? muter-muter, Bapak. Iya, jaringan, Pak. Gimana Bu? Masih muter-muter, Christine, Bapak. Pak. Nggih, kenapa? Belum masuk, belum bisa. Belum bisa Pak Sugeng. Nggih. Masih Christine. belum ada notifikasi, belum ada notifikasi. Belum ada notifikasi, berarti belum nyantol ke sistemnya Pak Sugeng. Ya. Masih Oh, ngangkut, nggih. masih ngangkut Bu. Masih nyantol tanggangan. Lastri belum daftar ya, bisa lastri kelompok A ini PKN. Statusnya masih menunggu. Statusnya masih menunggu Pak. Oke, coba tak double pakai HP ini. Mungkin di HP lebih stabil karena ini saya yang di laptop memakai jaringan LAN WiFi. Oke. Pak Hari, Pak Muslim wis masuk, Pak Hari. Atau mungkin gini, Pak Zaki, nggih. Mohon maaf Pak Zaki ya dari PKN, nggih. Ini saya jadikan co-host lagi gimana? Jadi ada 2 gitu. Pak Zaki. Nggak apa-apa Pak. Ayo sih aja biasa. Yang sinyalnya stabil. Oh iya. Biasa Pak Yosi Pak. Bu Yeti stabil Bu. Bu Yeti kayaknya ini. Sebentar, ini sudah ada notifikasi. Sudah ada notifikasi dari Bu Semiatun, Pak Abdul Rauf. Ya, Bu Semiatun PKN, Pak Abdul Rauf Bahasa Indonesia. Ini sedang saya admit ini. Oke, masuk. Oke, sekarang yang gabung masih 62. Mungkin dari unsur dosen, Pak. Kira-kira siapa yang gabung? Enggak, unsur dosen tidak banyak. Tidak banyak. Hanya Pak Hamid dan saya yang dari dosen. Sama Pak Hamid gak diundang. Pak Hamid. Malah hilang. Ini ada Bu Rini, Pak. Iya Pak, Ya, iya. Bu Rini. Oh iya ada Bu Rini berarti. Bu Rini berarti diundang sama Pak Hamid. Besti, Pak. Bestinya Pak Hamid. Bestinya Pak Hamid itu. Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini.
Waalaikumsalam. Lah kalau aku nggak diundang ya tak keruwes iku. Betul. Itu Bu Roni materi masuk, utama Bu Bu Roni. Rini sekarang. Bapak Ibu ya. Materi utama Bu Rini. Sembrono, selalu sembrono. Bu Rini, Bu Rini Apa selamat malam. Sudah minum malam kopi. wajib ini sak Oh, jembung. dia sudah satu liter habis dia kopinya. Iya. Monggo jam 8 Pak Khairul Belum bisa Pak Irul, segera mulai Pak dimulai. Irul, biarin yang ditinggal aja. Banyak, lebih banyak yang hadir kok. Tinggal Pak satu Amit dua. mungkin bisa direkod Pak Amit. Kopi ya caranya Pak Irul. Ya. Caranya ya piye? Pak Sugeng yang bisa Sebentar. ngerekod. Ini kalau Ya, Klik kanan admin. format, klik kanan format. Bentar, Ini, Pak. bentar. Ke Recording kanan. in progress. Oh, itu sudah, Pak Sugeng. Oh, sudah. Nah, Oke. sudah. Nah, Mau nanti Pak Irul kalau mulai. misalnya ada temannya yang belum mengerti atau ingin mengulang informasinya kan bisa disetel ulang nanti dikirim drive-nya. Atau ditinggal Oh, saja. iya. Nanti nyarinya filenya di mana, mohon dipandu ya. Karena saya tidak pernah jadi co-host. Ya, monggo Pak Irul mulai. Ya Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Hamid sebagai Koordinator PPG Unida, Bu Rini sebagai Pengelola Bahasa Indonesia, Pak Nuhan sebagai Ketua Tim IT, Pak Roni sebagai LMS-nya Bahasa Indonesia, Pak Indria Ketua Tim LMS Bahasa PPKN, dan Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita bisa menyelenggarakan pembekalan UKIN terkait dengan persyaratan, terkait dengan kelengkapan-kelengkapan yang akan disampaikan oleh Bu Rini dan Pak Hamid. Kemudian untuk pendaftaran UKIN nanti akan disampaikan oleh Pak Nuhan. Untuk mempersingkat waktu, Pak Nuhan duluan Pak. Ya, Pak Nuhan yang duluan. Agar tidak terlalu malam kegiatan pada malam ini, untuk Pak Nuhan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nuhan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Khairul atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pendaftaran UKIN. Sebelum saya masuk di beberapa hal teknis, saya ingin mengkonfirmasi bahwa untuk tadi sebenarnya sudah ditanya oleh Pak Indria tentang berapa jumlah dari peserta yang 60 itu yang sudah terdaftar di sistem UKMPG dari admin ya, dari yang kebetulan yang di sini yang bisa melihat saya. Jadi setelah saya cek tadi sekitar ya setelah kita mulai itu ada 5 yang belum daftar ini sayanya bentar ini saya mau buka. Nah, ada 5, jadi 5 itu satu dari Bahasa Indonesia, saya masih ingat karena di atas sendiri itu Pak Sareh. Terus ada 4 lagi yang dari PPKN, tapi belum bisa saya tampilkan ini karena berkurang, berarti tinggal 4. Tinggal 4 yang belum terdaftar dari 60. Mungkin saya tunjukkan, enggak apa-apa nggih Bapak Ibu? Silakan Pak, monggo.
Tunjukkan aja Pak, ini demi Iya, kebaikan. nanti takutnya begini, merasa sudah terdaftar, ternyata Nah, di itu. sistem belum masuk, itu loh maksud saya. Bukan berarti ada hal yang lain. Izin saya share. Saya belum Tunjukkan saja dijadikan Pak. host. Pak Khairul, Pak Khairul, Pak Amit, Nah, saya belum bisa oke. share screen. Ya, sebentar, sebentar Pak. Saya Pak Sugeng. ya sampun. Sudah Pak Nohan, Oke. monggo. Di mute Pak Amit, banyak jenengan. Iya, si Rami. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, itu yang ada di admin saya, dan ini admin universitas ya. Jadi saya cerita sedikit. Sebelum Bapak Ibu namanya bisa mendaftar di sini, kami harus memastikan Bapak Ibu sudah tercatat di akun, paling tidak di akun UKM PPG sebagai peserta yang didaftarkan. Nah, itu harus sinkron dengan feeder atau PDPT, dan alhamdulillah sudah bisa kita sinkronkan. 60 tidak ada yang terlewat satupun. Jadi secara sistem 60 mahasiswa sudah tercatat di PD Dikti. Nah, itu salah satu syarat Bapak Ibu bisa mendaftar dan nanti bisa masuk itu di admin di UKM PPG ini. Nah, ini yang saya tampilkan di layar itu Bapak Ibu yang belum terrekod. Mungkin masih proses, masih hal yang lain yang Mohon maaf, belum. untuk Bu Sulastri daftar malam ini, Pak. Ya, berarti kalau daftar malam ini berarti masih ada di sini. Ini kan yang belum terdaftar. Jadi berbasis ini 56 yang sudah daftar, 4 peserta yang belum mendaftar. Ini rekamannya. Semoga besok ketika saya cek yang 4 ini sudah hilang, pindah di sini Amin, 60. Paling tidak itu. Karena kita kan juga ada hal lain yang harus dikerjakan. Jadi ini salah satu hal yang harus dilakukan awal. Karena secara sistem Bapak Ibu sudah tercatat di PD Dikti dan sudah masuk di sistem ini, tinggal daftar untuk ikut ujiannya. Nanti setelah daftar ini sudah masuk semuanya, baru nanti ada beberapa hal lain yang harus kami siapkan. Ruang ujian dan sebagainya itu nanti ada teknis lain yang nanti kami akan dibimbing oleh pusat. Oke, itu untuk tentang pendaftaran tadi. Oke, itu untuk teknis pendaftaran teman-teman sepertinya sudah paham. Jadi ini sudah saya bisa lanjutkan di poin-poin yang lain. Sebelum saya masuk di poin yang lain, mungkin saya ingin tanya, sudah pernah mencoba untuk mencari informasi bagaimana mendaftar UKIN atau tidak, Bapak Ibu ya? Karena ada jadwal memang kalau kita, ini saya share screen langsung saja untuk jadwalnya. Pak Nuhan, sepertinya kalau daftar UKIN mahasiswa sudah banyak yang daftar. UKIN. Kapan daftarnya, Pak? Pendaftaran baru dibuka tanggal 3 loh, Pak ya. Loh, tadi itu apa ya mahasiswa yang itu? Itu ya? Pendaftaran untuk ikut, bukan untuk ujian. Okay. Siap. Nanti ada tersendiri. Oke. Tak kira yang tadi itu yang daftar. Oke, lanjut. Nah, ini saya Tanggal 3 sampai tanggal berapa, Pak? Tadi ini Pak saya tampilkan dulu. Ini terlihat ya. Jadi kalau pendaftaran yang ini ya untuk di ini kan mulai kemarin sampai nanti. Baru nanti ada cetak kartu. Ini sebenarnya saya rasa Bapak Ibu juga sudah punya. Tapi nanti ketika mengisi portofolio berkaitan dengan UKIN dan sebagainya, itu baru bisa pada tanggal 3. Jadi nanti daftar ini kan sudah, ini tahap awal yang ini, nanti
tanggal 7 itu cetak kartu, tapi nanti ada tanggal 3 mana ini? Nah, ini nanti ada kelanjutan, nanti akan saya sampaikan demonya lah paling tidak ya. Sebenarnya ada beberapa teman-teman dari admin IT yang lain itu menggunakan dari video YouTube yang di-share oleh beberapa LPTK. Tapi kami dapat info langsung dari pusat untuk akun demonya, jadi nanti bisa saya demokan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan tentang pendaftaran uji kompetensi yang dari kami, dari LPTK. Ini sejumlah 60. Ini semuanya sudah keterangannya sudah oke. Artinya Bapak Ibu sudah tercatat di kredit ini kodenya, ini NIM-nya, itu semuanya sudah sinkron. Karena masih ada sekitar 50% mahasiswa seluruh Indonesia yang belum punya, belum sinkron lah, bisa kita katakan begitu. Banyak hal, misal nama, kesamaan nama, kalau 50% itu akan di drop. Nanti ada investigasi ulang. Tapi kalau 80% itu akan diloloskan lah oleh, tadi ada tim tersendiri. Ini info saja biar nanti loh kok tidak bisa. Mungkin ada pertanyaan apa sudah tersinkron dengan PD Dikti? Jawabannya untuk 60 mahasiswa sudah. Ini laporannya seperti ini. Oke, saya mulai di beberapa aplikasi. Bentar ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti untuk teknisnya bisa dijelaskan oleh Pak Hamid dan Bu Rini atau yang lain. Ini untuk teknis sekilas saja. Artinya nanti ada portofolio yang harus Bapak Ibu isi. Jadi yang harus disiapkan nanti ada beberapa hal yang harus di-upload, diisikan, dan nanti teknisnya nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dengan penilaian. Nah, jadi nanti ada ini yang harus di-upload lah. Ada penelitian dan publikasi, harus ada ya, wajib maksudnya. Nanti teknisnya silakan nanti di Pak Hamid atau Bu Rini. Terus ada refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, itu yang biru itu yang wajib. Terus yang hijau itu jika ada tambah nilai, lebih baik ada mungkin ya pengabdian kepada masyarakat. Itu nanti ada semacam rubriknya juga. Terus nah, ini mungkin untuk karya, karena kita daljab, berarti karya itu 3 tahun terakhir dari sekarang ya, sebelum menjadi mahasiswa, 3 tahun ke belakang itu bisa dimasukkan. Tapi kalau orang perajab ada sedikit perbedaan. Slide-nya berubah nih, enggak Bapak Ibu? Di tempat saya slide-nya enggak berubah. Ya, tidak. Di kementerian, Sebentar. Saya stop screen dulu. Bentar, saya share screen lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. oke. Nah, ini ya tadi yang ingin saya ulangi lagi sedikit, bahwa nanti yang harus
upload lah, bisa dikatakan begitu, diisi pada aplikasi. Itu adalah penelitian atau badan publikasi. Penelitian ini bisa yang tidak dipublikasikan, tapi kalau publikasi sudah masuk pada artikel, jurnal, dan sebagainya, nanti ada per poin, ada rubriknya. Kalau nggak salah untuk artikel internasional itu poinnya 3 atau 4 ya. Terus nanti ada turun sampai yang nasional, nanti 3, 2, sampai ada yang setengah itu. Terus refleksi, pencarian informasi, dan inovasi. Yang keempat ini merupakan hal yang harus ada dan wajib diisi, walaupun hanya satu dokumen, tapi harus ada. Tapi kalau prestasi, itu kalau ada, sebaiknya dimasukkan karena ada poinnya, terus pengabdian juga demikian. Nah, karena kita daljab, jadi karya yang diakui itu 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir. Jadi bisa dihitung mulai tahun ini sampai 3 tahun ke belakang. Nah, ini ada beberapa skor ya dari portofolio tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti di rubrik ada juga penelitian, itu skor maksimumnya 4. Saya punya berapa ya, dia akan dihitung maksimum. Jadi total semuanya nanti akan 10. Ini yang di merah ini berarti yang tidak wajib. Nah, terus yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah membuat fakta integritas. Ini fakta integritas versi GTK ya, yang ada di slide ini. Ada yang dalam bentuk tabel seperti ini, ada yang dalam bentuk essay. Nanti akan saya tampilkan contohnya. Ini yang contoh dari pusat seperti ini. Jadi nanti ada nama, NIM ya, prodi, universitas, dan sebagainya. Terus di situ karya. Karya tadi kayak yang ada, misalnya artikel yang dimuat pada jurnal ini dan sebagainya. Itu nanti ada tahunnya, kapan diterbitkan dan sebagainya. Jika dalam bentuk video, videonya itu harus mudah diakses atau bisa diakses, bisa di YouTube, tapi biasanya ada yang di YouTube, ada juga yang di Google Drive. Tapi rata-rata dimasukkan di YouTube. Jadi YouTube apa namanya? YouTube pribadi ya itu ya. Nanti yang bisa linknya bisa ditempelkan dan nanti bisa dilihat. Terus nanti ada poin B ini karya ilmiah dan sebagainya, penelitian, terus B itu RPP, terus C itu berkaitan dengan video praktek pembelajaran. Nah, terus ada UGM pembelajaran, ini saya lewati karena berkaitan dengan ini beberapa hal, mungkin teknisnya sepertinya Bapak Ibu sudah tahu lah, kalau membuat video harus seperti ini, harus ada pakaian yang rapi dan sebagainya. Saya lewati saja. Nah, ini instrumennya ada di sini. Mungkin Bapak Ibu ketika mendaftar kan sudah ada beberapa instrumen yang bisa dilihat. Nah, ini tata cara unggah. Jadi, pertama, Bapak Ibu masuk pada website ini yang seperti yang Bapak Ibu apa namanya daftar itu ya, kan ada daftar terus ada masuk. Nah, itu terus nanti masuk. Sebelum masuk di sini, berkas yang sudah akan diunggah itu disiapkan. Misalnya jurnal, linknya di mana, terus misalnya RPP seperti apa, misalnya video, nanti itu disiapkan dulu sebelum kita masuk. Baru mahasiswa nanti bisa ini daftar ya awal waktu yang tadi yang 60 kurang 4 tadi itu di sini, terus disiapkan berkas. Nah, ini baru bisa mengakses aplikasi UKIN di sama sebenarnya ini cuma ada slash-nya di belakangnya itu UKIN. Nah, ini ditulis sesuai jadwal. Kalau jadwal kita itu baru bisa dibuka tanggal 3. Misal Bapak Ibu buka sekarang, mesti tidak bisa. Mesti tidak bisa. Nanti baru tanggal 3 sampai tanggal 6 itu akan baru buka. Baru buka seperti itu. Oke, ini website yang tadi. Sebenarnya ini dengan tahun kemarin hampir sama. Nah, sampai di sini mungkin ada hal yang mau ditanyakan dulu sebelum saya langsung demokan saja biar
menyingkat waktu. Saya, Pak. Nggih. Silakan. Silakan Mas Yosi. Baik, yang pertama ada 3 yang akan saya tanyakan. Yang pertama eh, terkait dengan penilaian, itu apakah ada KKM? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya begini, Pak. Saya pernah mengikuti lomba tingkatnya nasional, Ya. tetapi lomba itu adalah eh, harus siswa, bukan gurunya. Tetapi sutradaranya adalah saya sebagai pembina dan sutradara semuanya. Jadi anak-anak yang ada dalam video itu. Nah, kebetulan kami mendapatkan nominasi nasional. Nah, itu apakah bisa dimasukkan? Karena di situ kan saya tidak ada di situ, karena memang harus siswa yang berperan, bukan gurunya. Nggak ada surat tugas gitu, Mas Yosi? Ada Nah, surat dari tercantum nggak nama jenengan? ada, Pak. Di Nah, link itu saja. link Lemhanasnya itu ada juga nama Iya, saya. itu. Artinya begini, bisa jadi bukti itu nanti kan dicek sama penilai ya, penilai UKIN. Jadi dibuat sejelas mungkin. Kalau memang walaupun yang berlomba siswa tapi kita di belakang layar, tapi ada surat tugas bahwa kita mendampingi, menyutradari atau apapun yang dibuktikan dengan surat tugas, berarti kan kita berperan. Oke. Kan sebenarnya itu. Oke, Jadi baik, itu Pak. nanti bisa dimasukkan. Mungkin kalau hal-hal yang lain berkaitan dengan kegiatan lain yang dimasukkan di situ adalah bukti, bisa surat tugas, sertifikat, atau apapun yang bukti kegiatan. Itu dimasukkan saja. Nanti ada penilaian tersendiri. Hanya di Memang kalau untuk penilaian saya nggak bisa menjawab detailnya, KKM dan sebagainya. Itu mungkin nanti Bu Rini, Pak Hamid bisa menyampaikan, saya di sistem saja. Itu Mas Yosi ya. Hanya yang di sertifikat itu kan hanya anaknya saja yang dicantumkan. Tapi kan ya itu berarti surat tugasnya yang dilampirkan. Oke. Baik, kemudian berikutnya, apakah satu karya itu bisa dijadikan untuk dua penilaian? Karena kan satu bisa untuk media pembelajaran, itu bisa karya inovatif, kemudian juga bisa untuk pesan kepada masyarakat yang terkait dengan masyarakat tadi. Untuk pengabdian itu ah? Ya. Kalau ada surat yang berbeda, tapi kalau sama diklaim dari 2 kegiatan tidak bisa sepertinya Mas Yosi. Oke, baik, tapi Pak. kalau misalnya suratnya ini kaitannya dengan ini kaitannya ya surat tugas ya, itu baru bisa karena kan berkegiatan diberi tugas di 2 kegiatan. Bukan satu kegiatan, bukan satu surat tugas untuk beberapa kegiatan. Oke, baik Pak, jelas cukup. Ya, gitu oke. Oke, baik, saya lanjutkan saja pada teknisnya untuk mempersingkat waktu. Satu lagi, Pak. Oh, enggak. Gimana? Gini, Pak, misalnya kan kita punya satu sertifikat itu satu nilai atau banyak sertifikat. Misalnya nih, saya punya 5 sertifikat, itu nanti diakumulasikan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Iya. Oh ya, oke. Tapi nanti ada maksimalnya ya, Mas. Oh, ada batasannya ya. Iya, maksudnya ya dimasukkan yang punya dimasukkan saja, nanti kan ada batas ini maksimalnya berapa. Kayak tadi penelitian pengabdian itu kan maksimalnya 4. Jadi misalnya punya 5 ya berarti nilainya maksimal ya 4. Kan gitu. Baik, Pak. Ngaten nggih? Ini jelas, Pak. Oke. Saya sambung dulu Pak ya dengan Mas Yosi. Iya. Baik, mungkin yang pertanyaan pertama Pak ini bukan yang dijadikan apa tadi? KKM itu loh, nilai KKM. Nilai. Enggak, yang 2 media tadi tuh. Kok hilang Yosi? Iya, Pak. Satu karya itu apakah bisa menjadi untuk 2 penilaian gitu? Karena bisa kalau logikanya ya memang seperti yang dikatakan Pak Nohan, ya mungkin ada surat yang berbeda. Cuman pengalaman kemarin saya latihan menilai itu memang ada 2 karya dimasukkan di satu, misalnya jadikan pengabdian atau ada yang jurnal itu di pertama misalnya jurnal itu yang kemarin saya temukan tuh dijadikan 2, satu dijadikan apa gitu. Cuman maksudnya gini, daripada kosong nggak apa-apa dimasukkan ya, seperti maksud saya itu ya, Pak. ya. Tapi kalau memang ada yang lain, biasanya pengabdian sudah ada, nggak perlu gitu loh Pak. Siapa?
Pokoknya gini intinya Bapak Ibu. Semua poin itu diusahakan Bapak Ibu jangan kosong ya. Ibu ya. Ya. Karena itu pasti jadi penilaian dari semua penguji. Gitu loh. Kalau memang terpaksa Anda ada, mungkin ya seperti Mas Yus itu, mungkin dimasukkan ke dia. Katanya kemarin saya menemukan itu satu jurnal dijadikan dua. Ya Nanti kemarin dulu itu. Pak Fit, biar Kenapa? selesai dulu materinya. Ya, ini Materinya Pak. ngomong-ngomong. Oke, terus malah lanjut. Oke, baik. Ini poin terakhir, tidak lama ini karena teknisnya sebenarnya sudah ada di panduan yang ada, tapi daripada saya cerita dalam bentuk PowerPoint, langsung praktek saja, biar langsung eksekusi. Nah, jadi nanti tampilannya setelah Bapak Ibu masuk, itu akan seperti ini. Nanti ini karena demo ya, karena ini aplikasi demo, jadi nanti mahasiswa di sini akan bernama Bapak Ibu semuanya sesuai dengan nomor UKG dan sebagainya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu isikan. Ini ada nanti wajib isi, wajib isi, wajib isi, dan sebagainya. Ini yang harus diisikan. Kita coba yang pertama tentang kegiatan penelitian dan pengabdian. Nah, sebelum masuk di pengisian deskripsi, jadi nanti penelitian itu dideskripsikan atau publikasi itu dideskripsikan semacam isinya apa, tentang apa yang dilakukan, judulnya apa, dan sebagainya dituliskan di sini. Yang menggambarkan lah paling tidak. Baru nanti isiannya ada di sini, judulnya, jenisnya, tempat publikasi, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum ini, Bapak Ibu harus unggah dulu ini. Karena kalau ngisi yang di bawah, tapi belum unggah fakta integritas, itu tidak bisa. Dan fakta integritas ini isinya juga berkaitan dengan publikasi yang ada di sini. Seperti yang saya tampilkan tadi. Nanti setelah saya menjelaskan ini, saya berikan contoh fakta integritas yang dari beberapa versi lah. Nah, terus setelah ini, nanti setelah selesai, kita kembali. Nah, ini rubrik. Kadang rubrik ini tidak muncul ya. Saya coba ini. Kadang tidak muncul. Butuh waktu agak lama karena berupa gambar. Ini kadang muncul, kadang tidak. Karena mungkin ini demo ya. Jadi nanti kita coba lagi. Terus berikutnya refleksi. Ini sama halnya dengan yang tadi. Sama, nanti fakta integritasnya juga di jadi beberapa sebelum mengisi bawahnya diisi tentang fakta integritasnya dalam format PDF. Jangan lupa ini ya dalam format PDF karena kalau selain PDF biasanya nggak tersimpan. Ini ada beberapa keterangan yang Bapak Ibu nanti bisa baca. Ini coba kita buka rubrik. Ini. Jadi bentuk gambar seperti ini. Jadi kadang butuh sinyal yang cukup bagus. Nah, nanti bisa dibaca dulu rubriknya, isinya seperti ini, nanti poinnya seperti ini kira-kira. Kalau ada ini, kreditnya ini. Kalau ada ini itu nanti teknisnya bisa dijelaskan oleh Pak Hamid dan Bu Rini. Terus sama dengan yang lain, ini juga ini berkaitan dengan seminar, ikut kegiatan pelatihan atau apapun, perannya sebagai apa, pembicara sebagai peserta dan sebagainya harus jelas. Yang ada poin di sini harus terisi semua. Tapi jangan lupa tetap ini, terus nanti disimpan, terus dideskripsikan. Terus ini sebenarnya sama sampai terakhir ya, sampai inovasi. Inovasi ini biasanya ada juga kalau berkaitan dengan media mungkin sampai dihak ciptakan juga dituliskan, tapi kalau enggak ya langsung di nama, bentuk, deskripsi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu pasti lebih paham lah. Nah, ini yang tadi prestasi itu. Karena berkaitan dengan kegiatan di luar sangat subjektif ini satu orang. Jadi kalau ada dituliskan, kalau tidak ada ini bisa karena tidak wajib ya.
sama halnya dengan ini. Terus yang baru itu ini, terus ini RPP. RPP-nya nanti bentuknya seperti ini, diisi sesuai dengan yang merah tanda bintang. Itu berarti kan wajib ya, kalau tidak diisi maka tidak bisa lanjut di selanjutnya. Terus nanti ada video pelaksanaannya akan muncul di sini. Nanti kalau sudah diisi ini, nanti video ini akan muncul ini karena, nah ini, video pembelajaran diunggah di YouTube. Terus linknya nanti baru disimpan di sini. Nanti ada link tersendiri. Ini masih yang lama. Ini kalau dilihat 2021 nanti yang Bapak. Ini masih disempurnakan karena ini berdasar pada kegiatan yang kemarin. Nanti ada penyempurnaan karena untuk Daljab harus ada tambahnya adalah studi kasus. Ada studi kasus. Kalau dulu kan Korajab saja, seperti yang disampaikan Pak Hamid kemarin. Terus yang ini yang beda itu ini. Nah, ini yang berbeda dari tahun kemarin, Daljab itu harus nambah studi kasus. Jadi kalau ini sudah dalam bentuk teks ya, jadi nanti tinggal upload bentuk sudah jadinya berapa halaman itu, karena studi kasus kan judulnya apa. Nah ini kan saya tidak bisa menuliskan, misalnya nanti kita edit. Nah ini nanti ditulis di sini jenis berkasnya apa, nanti baru bisa dilihat di sini dokumen kalau itu berkaitan dengan file. Tapi kalau ada YouTube seperti yang tadi, nanti ada tautan. Tautan Google ini maksudnya tautan YouTube. Ya, tautan YouTube atau tautan Google Drive kalau itu terlalu besar karena file, karena dalam ada batasan tertentu ketika kita mengupload di sini. Kalau terlalu besar itu biasanya disimpan di Google Drive. Tentu Google Drive ini yang terbaca, yang semua orang bisa lihat, baru nanti ditautkan di sini untuk Google Drive. Oke, ini yang sedikit berbeda dari yang tahun kemarin. Kalau sudah semuanya mengisi, jadi bisa keluar di sini. Ya, oke, ini saya mau tunjukkan tentang studi kasus. Nah, studi kasus. Ini saya barusan dapat, tapi ini tahun kemarin ya. Jadi prosedur laporan studi kasus itu nanti isinya seperti ini. Nah, saya share di teman-teman, nanti bisa dibaca. Walaupun ini tahun mana tadi? Tahun lama ini, tahun kemarin ini. Tapi masih bisa kita gunakan. Paling tidak gambarannya nanti seperti ini pengantarnya, terus cakupannya di dalamnya harus ada ini, ketentuannya berupa ini maksimal 100 sampai 150 kata untuk deskripsi, terus nanti ada analisis situasi jumlahnya segini, jangan sampai lebih ataupun kurang, diikuti saja panduan ini, alternatif solusi, terus evaluasi. Nah, ini juga jangan lupa diikuti. Karena kayak ini, ukurannya walaupun tidak di print ya, ukurannya tetap ini, hurufnya Times New Roman, mau diikuti saja 115. 115 itu biasanya kalau di beberapa Windows itu defaultnya 1,5. Nanti diklik di kanan itu ada spasi, bisa kita ubah menjadi 115. Terus dalam bentuk PDF. Bisa disimpan ini, bisa, tapi bisa langsung di Google Drive yang Bapak Ibu punyai. Terus ada judul, nama, NIM dari NIM universitas ya. Terus baru tautannya disimpan di sana. Ini nanti saya share saja. Oke, terus kalau kita melihat ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan yang poin terakhir, terkait fakta integritas. Ini contoh, nanti bisa saya share saja biar daripada ngetik ya. Ini berupa begini.
ya, berupa begini. Yang jelas, yang fakta integritas semuanya diberi materai ya 10.000. Kalau dulu kan masih awal ada 6.000 ya bisa sudahlah kita abaikan saja yang 10.000 saja satu. Nanti nama NIM prodi jurusan universitas ini karya berupa kalau berupa apa namanya karya ilmiah dan sebagainya ditulis di sini. Terus yang penting harus karya sendiri ya ini. Kalau berkelompok mungkin karena beberapa orang bisa juga di sini RWP dan sebagainya. Ada yang bentuk ini. Tapi kalau contoh yang dari pusat kan karena banyak dituliskan dalam bentuk tabel. Itu boleh saja Bapak Ibu mengisi seperti yang ada di ini nanti akan saya share saja yang ini yang dari grup kami yang di admin. Terus kalau nanti misalnya ada beberapa hal yang bertemu dengan yang lain, itu teknisnya bisa berbeda. Tapi paling tidak yang di fakta integritas itu memang betul-betul karya hasil kerja Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai tidak. Karena takutnya waktu dinilai dan sebagainya mengaruhi banyak hal. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Sampai di sini mungkin ada yang sebelum saya lempar ke nanti untuk teknis bentuknya seperti apa nanti dijelaskan oleh Pak Amit dan teman-teman yang lain. Tapi untuk penguploadan dan sebagainya mungkin ada hal yang mau disampaikan dulu. Nanti yang harus saya share berarti laporan studi kasus sama mata integritas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya Pak Nohan. Nggih, Pak Sugeng, monggo. Terkait dengan fakta integritas tadi, berarti pada tiap bagian itu fakta integritasnya itu tersendiri. Karena itu isinya kan masing-masing ya. Fakta integritas itu dibuat satu, ya satu itu di share. Di apa namanya itu Pak? Di-upload di beberapa bagian. Karena kan isinya kan sama tuh. Poin A itu kan apa namanya tadi penelitian dan publikasi. Nanti itu di share situ berarti ketika melihat harus sesuai dengan yang poin A. Nanti yang di bagian RPP atau bagian itu kan sudah tertulis dalam satu apa namanya? Sambil saya share ya. Satu bagian ya. Nah, ini kan kalau ini ini kan ya. Berarti ini di poin penelitian. Nanti di bagian berikutnya kan ini. Nanti ada di bagian berikutnya kan ini. Berarti kan satu saja sudah cukup. Oh iya. Ya kan? Jadi satu fakta integritas itu menjelaskan semua kegiatan yang betul-betul memang kenapa ada materai karena di sini. Jika kemudian hari terbukti karya tersebut merupakan bukan karya sendiri, maka lah itu kan sebenarnya kan itu ya Pak, ya apa namanya? Penegasan. Titik tekannya iya kan apa ya? Kalau bermaterai ini kan berarti yang kita tuliskan di dalam fakta integritas ini memang betul karya yang kita buat. Ngaten Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Oke. Saya kemarin tadi itu sempat minta izin ke istrinya teman yang sudah membuat fakta integritas dengan versi yang lengkap. Mohon maaf tidak saya share, tapi saya tunjukkan saja. Berkenan apa enggak Bapak Ibu ini? Monggo Pak Nuhan. Soalnya mungkin tapi mohon maaf saya enggak bisa share. Saya cuma izin mau saya tunjukkan ke teman-teman biar tahu modelnya. Karena beliaunya ada di Pekanbaru ini. Sebentar. Dan sudah
lulus tahun kemarin, periode 1 kemarin. Nah, ini bentuk yang beliau buat. Yang merah-merah ini keterangan saja sebenarnya. Itu tidak ada kalau. Jadi nanti nama, NIM, pendidikannya ini, beliaunya ikut di Universitas Negeri Jakarta untuk LPTK-nya. Terus karya berupa kegiatan penelitian. Jadi ini penelitian yang beliau buat, deskripsinya seperti ini. Dalam kegiatan penelitian ini saya dan sebagainya. Ini tapi belum dipublish. Ini yang belum dipublish. Ini penulis pertama, ini ada yang dalam bentuk seperti ini deskripsinya, terus ditulis dalam bentuk tadi tabel, ini gabungan dari dua tadi, tabel, karena punya satu ya ditulis satu. Misal Bapak Ibu punya dua, ya ditulis lebih dari satu ya 2, 3 dan sebagainya. Terus refleksi diri, ini tulisannya seperti ini. Ya, pembelajaran RPP digunakan untuk proses dan sebagainya. Dan ini disupervisi atau dinilai oleh kepala sekolah. Jadi nanti saya tidak tahu ya belangkunya seperti apa. Tapi ada mungkin Bapak Ibu lebih paham lah, dicek lah, diperiksa lah RPP ini oleh kepala sekolah. Terus pasti ada checklistnya, ada tanda tangan dan sebagainya. Nih, terus pencarian informasi baru. Ini berkaitan dengan tadi pelatihan, diklat, dan sebagainya. Ini ada beberapa. Nah, ini yang penting keterangan ini. Penyelenggaraan siapa, perannya sebagai apa, tempatnya. Kalau memang offline ya harus ada tempatnya di mana, tingkatnya nasional atau apa. Terus waktu. Kalau ada JP, dituliskan JP-nya. Nah, terus ini beberapa kali. Nah, ini yang inovasi. Yang tadi video pembelajaran yang di-share di YouTube. Nah, jadi selama ini terus membuat video pembelajaran, terus video pembelajaran itu ditempel di YouTube-nya beliaunya, terus dituliskan di sini. Itu sebagai salah satu bentuk inovasi. Nah, jadi bentuk video itu sudah di-share di YouTube. Nah, ini ya. Terus prestasi, karena nggak ada, tadi saya sampaikan nggak ada. Ya sudah, ini kosong, strip gitu saja. Terus kegiatan pengabdian yang dilakukan, ini beberapa hal yang dilakukan. Tentu kalau tadi di Kanada Ajab 3 tahun terakhir. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu ya jangan dituliskan. Paling nggak direkam 3 tahun ke belakang. Ini sampai poin 6, ini banyak. Terus perangkat pembelajaran ini berupa ini diunggah. Terus ada keterangan, ini kan yang berkaitan dengan yang di sistem ya. Diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri. Terus ini orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video kan buat praktek pembelajaran. Jadi orangnya bukan orang lain, bukan pakai joki, tapi beliaunya sendiri itu dibuktikan dengan tulisan seperti ini, terus tanda tangan bermaterai. Nah, ini contoh salah satu contoh ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat ada teman yang sudah pernah, kebetulan ada teman istrinya teman yang bersedia saya jadikan contoh, itu salah satu bentuk. Tapi paling tidak dari semua itu sudah terekam bahwa itu memang karya asli, sehingga tidak akan bermasalah di kemudian hari karena bermaterai. Mungkin itu, kalau nanti ada hal yang teknis, silakan bisa sambil jalan, sambil Pak Hamid dan Bu Rini menyampaikan pengalamannya dalam menilai. Mungkin saya kembalikan ke Pak Khairul. Terima kasih Pak Nuhan atas materi-materinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mematikan kamera karena kalau saya menghidupkan kamera akan semakin lambat karena jaringan di rumah tidak stabil. Terima kasih atas materinya Pak Nuhan, mudah-mudahan memberikan inspirasi pada peserta dan memudahkan peserta UKIN nanti lebih mudah dalam pengerjaannya. Untuk selanjutnya, Bu Rini, monggo kami persilakan untuk memaparkan terkait dengan teknis-teknis UKIN. Pada Bu Rini kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Khairul.
Pak Khairul dan Bapak Ibu yang lain, saya tidak akan memaparkan terkait dengan apa-apa UKIN karena semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Nukan secara rinci, baik apa-apa yang harus diupload dan bagaimana cara mengupload Pak Khairul. Ya, jadi saya hanya mengulang atau menyetabilo saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengar saya? Sampun Bu, jelas. Saya kok Sangat jelas. saya kok curiga. Terus berarti aku tak mau puisi DCI. Monggo Bu. Biar nggak Ya. ngantuk Bu, apa ngantuk Bu? Iya, ngantuk kabeh kok kita kok tegang kabeh gitu ya. Biar nggak Lelawar ngantuk Bu. terbang malam menjelang. Ya, kan? Cakep gitu loh Pak Khairul. Dicakep-cakep nih dhewe lah kabeh meneng. Ya, terasa diri semakin diri ya. Hati tenang tak perlu bimbang. Gitu ya Bu Arisa. Hati tenang tak perlu bimbang untuk hadapi ujian UKIN. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu semua untuk ujian UKIN. Kita jalani aja. Saya yakin semua sudah siap kok. Saya yakin semuanya sudah disiapkan. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan tadi, ya, daftar menjadi peserta UKIN ya, uji kinerja itu saya yakin Bapak Ibu sudah siap ya. Untuk perkara apa-apa yang kurang itu nanti bisa dilengkapi sambil menuju pada hari hanya Bapak Ibu mengupload sesuai dengan jadwal. Begitu. Tadi Pak Nukan sudah rinci banget itu Pak Khairul. Itu sudah dijelaskan banyak terkait apa-apa yang dilakukan dan apa-apa yang harus diunggah di akun UKIN ya, uji kinerja. Yang pertama tadi sudah jelaskan terkait dengan penelitian dan publikasi. Ini yang portofolio. Jadi ada dua hal. Yang satu penilaian adalah portofolio. Portofolio itu ada 6 hal. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya itu. Kemudian menghasilkan inovasi. Ya. Yang kelima, prestasi Kok hilang? Hilang ya, Bu. hilang. Tidak ada suara, Bu. Ini bisa dengar suara saya, Bu? Hilang, Bu. Nggak terdengar, Bu. Ada suara, Bu. Ini. Sepertinya terpental itu Bu Rini. Enggak, saya enggak terpental, Pak. Nah, itu sudah. Oh, monggo Bu Rini dilanjut. Oh ya, tadi sampai apa saya terpentalnya coba? Sampai 6 poin itu, Bu. Oh ya, 6 poin. Yang ke portofolio ya. Yang pertama itu kan portofolio itu mengupload, mengunggah 6 hal tadi. Yang kelima 6 itu tidak wajib Bapak Ibu, jadi boleh kosong. Ya, boleh kosong. Yang wajib diisi adalah nomor 1 sampai nomor 4. Ya, penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, sertifikat-sertifikat itu, kemudian menghasilkan inovasi itu yang wajib ada. Ya. Dan tidak boleh double, tidak boleh diklaim di 2 tempat seperti tadi ditanyakan Pak siapa ya? Yosi. Tadi itu. Oh iya Pak Yosi. Tidak boleh diklaim di 2 tempat. Kalau sudah diklaim di 1 tempat, tidak ada nilai di tempat yang lain, Pak Yosi, nggih. Kemudian setelah portofolio nanti kami akan klik untuk melihat pembelajaran. Pembelajaran itu ada 2 yang kami klik, adalah yang pertama RPP, ya, yang kedua adalah video pembelajaran. Seperti RPP itu penilaiannya seperti apa, berarti harus mengikuti alur ya, instrumen evaluasi HOT itu seperti apa, itu tidak boleh ada kalau levelnya itu masih C2, C3 itu ya
dipastikan itu skornya di bawah 5 Bapak Ibu. Jadi untuk menyusun instrumen evaluasi harus hot ya, C4, 5, 6 itu Bapak Ibu. Ini yang perlu dicatat. Jadi kalau masih ada C1, 2, 3 itu pasti nilainya rendah. Karena apa? Karena ada instrumen penilaian yang menyatakan seperti itu. Jadi ini bukan buatan saya. Gitu ya. Jadi ada ikuti saja apa-apa yang telah Bapak Ibu pelajari ketika proses pembelajaran PPG kemarin ya, sampai membuat RPP dan perangkat RPP. Perangkat RPP itu kan lampirannya banyak sekali ya, ada LKPD, ada bahan ajar, ada media, ada evaluasi dan sebagainya. Itu semua dilampirkan menjadi satu file ya, itu menjadi satu file. Jadi ketika kami menilai dan ada pertanyaan, misalnya, apakah menggunakan tipek, apakah media yang digunakan ini, gitu ya. Itu jadi kami tinggal klik, 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 jawabnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus apa namanya benar-benar mengikuti apa-apa yang diminta dari apa persyaratan ketika Bapak Ibu menyusun RPP beserta perangkatnya. Video juga seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika kami klik video, video harus bisa dibuka. Ya, jangan disembunyikan atau untuk diri sendiri. Ya, karena ini beberapa kasus itu ya terjadi Bapak Ibu yang memang bukti atau video atau apapun itu tidak bisa dibuka linknya. Kami tidak bisa membaca. Nah, ini yang repot. Akhirnya kan kami harus menghubungi helpdesk, admin IT dan sebagainya. Bagaimana caranya agar video itu terbuka? Saya tidak boleh menghubungi langsung mahasiswa, itu tidak boleh Bapak Ibu. Nanti digerokong kali kong ya. Tidak boleh. Jadi kami harus menghubungi helpdesk. Tidak boleh berhubungan langsung dengan siapa-siapa yang saya uji. Seperti itu Bapak Ibu. Terus juga saya mengingatkan, ketika portofolio tadi kan sudah ya, portofolio dan pembelajaran. Portofolio yang ada 6, pembelajaran yang ada 2, RPP dan video gitu ya. Yang portofolio itu ada yang 6 tadi harus semua ada bukti. Kalau tadi di situ ada kegiatan 5 sertifikat atau 6 sertifikat, kegiatannya apa, di mana, itu setiap kegiatan itu harus ada buktinya dan kami bisa melihat. Ya, klik buktinya ada, klik buktinya ada, klik buktinya ada gitu. Biar kami mudah untuk menilai itu bisa cepat begitu, karena kami dalam satu hari hanya diizinkan untuk 4 penilaian dari 4 mahasiswa ya. Satu mahasiswa itu kan banyak sekali. Video saja kan aturannya hanya 30 sampai 40 ya. 30 sampai 40 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham betul terkait bagaimana apa namanya video yang diunggah itu nanti modelnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Tadi sudah Pak Nukan jelaskan harus membawa eblek itu ya. Apa Pak Nukan tadi ya yang apa dijelaskan harus perkenalan dulu dengan ebleknya peserta UKIN gitu ya. Terus apalagi karena ada sanksi juga ketika tidak mematuhi peraturan. Saya pikir itu dapat eh, dijelaskan video yang seperti apa yang kami harus siapkan. iya, video yang disiapkan adalah yang pertama itu Bapak Ibu harus apa namanya eh, kenalan dulu dengan membawa peserta itu ya, nama peserta itu loh. Nama peserta, nomor ujian, dari mana, dan sebagainya. Baru kemudian Bapak Ibu praktek 30 sampai 40 menit. Tidak boleh lebih 1 menit pun. Atau 1 detik pun. Itu tidak boleh lebih Bapak Ibu. Dan tidak boleh kurang. Misalnya kok 29,9 itu tidak bisa. Ke 40,05 juga tidak bisa. Jadi antara 30 menit sampai 40 menit ya sudah ikuti saja itu. Gitu ya. Pembelajaran seperti itu dan harus ada teksnya. Seperti lah ini. Ada teks bagian-bagian ya. Kalau ini secara umum ya.
tata tertib pelaksanaan pembuatan video. Pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta itu. Kalau di bahasa Indonesia kemarin sudah saya berikan contoh untuk video pembelajaran yang diunggah di UKIN. Jadi awalnya kenalan, awalnya sekolah dulu, terus kenalan, terus bagaimana masuk ke kelas, sampai pada pembukaan, kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, waktunya juga harus imbang, ya, pembagiannya itu harus imbang, tujuan itu harus dijelaskan dulu ketika awal, persepsi dan sebagainya itu rinci, Bu, dan ditulis teksnya di bawah itu loh, ya, seperti itu. Ini nanti mungkin bisa tugas mahasiswa ini mungkin bisa di-share di mana? Di grup Pak Nuhan, nggih. Ini tidak saya bacakan satu-satu karena saya pikir sudah paham semua ini mengunggah RPP ke sistem yang bisa dibuka gitu ya. Peserta praktek pembelajaran durasinya 30 sampai 40 menit ya. Ini minimal memuat ini. Ketiga hal ini, pendahuluan, inti, dan penutup, seperti tadi sudah saya jelaskan. Saya pikir sudah paham semua Bapak Ibu. Apalagi yang ditanyakan. Monggo kayaknya kita diskusi saja Pak Khairul. Nggih, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Silakan. Rini. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, monggo kami beri kesempatan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mohon izin Bu Rini. Nggih, monggo Pak Sugeng. Oke, sehat ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Nah, terkait dengan UKIN Bu, ya kan, ini saya juga ngecek di jadwal pelaksanaan untuk apa itu mengisi portofolio, ya kan? Ini semuanya dilaksanakan dalam waktu yang serentak dan relatif singkat. Oke, ini. Iya. Kemudian tanggal 3 ini posisinya di seluruh sekolah, ini hari Minggu, tanggal 4 ini sudah mulai ujian sumatif akhir semester atau ulangan akhir semester. Ya. Gitu. Gini. Kemudian lagi belajar dari pengalaman yang sudah mungkin tidak hanya di bahasa Indonesia saja, di PKN pun mungkin juga terjadi terkait proses edit video yang istilahnya juga memakan waktu yang lama. Ini Bu. Iya. Nah, terkait pengambilan video, yang mungkin kita harus ada persiapan lebih. Kebijakan dari UNIDA ini seperti apa? Karena terus terang saja untuk hari Selasa, Rabu, Kamis ini mungkin di hampir semua sekolah ini sedang sibuk-sibuknya. Belum lagi sekolah besar yang dalam tanda kutip melaksanakan ujian ini dalam beberapa sesi karena berkaitan dengan ruang kelas yang digunakan. Nah, jika mungkin itu dilaksanakan pas tanggal tersebut, gitu, belum lagi untuk pengeditan yang memakan waktu yang lumayan lama, dan kami harus mengunggah dalam tempo waktu yang cepat juga. Nah, ini gimana untuk kebijakannya? Apakah diizinkan bagi kami untuk mengambil video sebelum tanggal tersebut? Saat ini hari Selasa, besok hari Rabu, ya kan? Besok hari Rabu, mungkin kalau diizinkan besok, saya yakin teman-teman akan gerak untuk koordinasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah, dan tinggal pelaksanaannya apakah hari Kamis, Jumat, atau Sabtu. Ini juga istilahnya untuk memperingan juga dari beban kita.
Ngoten Bu. Nggih, Terima mohon kasih. kebijaksanaannya dan Pertanyaan sudah bisa kebijaksanaan. diterima. Nggih, nggih. Monggo Bu Rini. Kalau sesuai aturan Pak Sugeng, memang pelaksanaan untuk praktek pembelajaran itu kan di dalam video, di teks itu kan harus menunjukkan hari, tanggal, jam, menit, bahkan detik Pak Sugeng. Tapi untuk membijaki hal yang seperti itu karena banyak kondisi ya, karena banyak kondisi yang seperti tadi Pak Sugeng ceritakan, Ya. kami harus berkoordinasi dulu dengan Pak Koordinator yang bernama Bapak Hamid, Pak Hoirul, Pak Nuhan, dan semuanya teman-teman. Ya, seperti itu. Kami tidak bisa kemudian oh ya silakan saja Saya gitu juga ya. nggak bisa jawab itu. Ini Pak, Ya, saya itu. gini. Bu Rini mohon izin, saya masuk. Oke, monggo Pak. Oke, ini kan ada proses editing. Untuk memberikan tulisan, hari, tanggal itu kan semuanya melalui proses editing. Itu ada di editing. Video itu, ini yang ingin saya tanyakan, apakah Kemendikbud itu ada aplikasi untuk ambil videonya? Kalau peserta itu ngambil dengan perangkatnya, saya kira bisa-bisa saja, Bu. Tapi kalau Kemendikbud itu ada aplikasinya tersendiri, itu yang tidak bisa. Tidak, bagaimana, Pak. Bu Rini? Tidak ada, Tidak. Pak. Karena yang tahu yang Tidak, nilai, Pak. Pak. Halo? Tidak, Pak Suara saya Khairul. masuk? Jadi mereka itu praktek sendiri pada waktu yang ditentukan, kemudian mengedit video dengan durasi 30 sampai 40 menit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Seperti itu Pak Khairul. Jadi tidak ada rekaman dari kami dari LPTK atau dari pusat, itu tidak ada. Terima kasih, Bu. Peserta hanya mengupload dengan kondisi video yang sudah ditentukan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa. Berarti bisa. Pak Irul. Oke, Pak Hamid, monggo. Karena memang kondisinya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau memang ketika ujian, ya Pak Sugeng ya mengacak-ngacak mahasiswa untuk jadi murid, nggak mungkin juga kan. Memang ketentuannya kan seperti ini. Tetapi masukan dari Pak Heru, memang editing itu bisa menambahkan tanggal, itu bisa. Ya, jadi ketika diedit itu bisa ditayangkan tanggalnya, itu bisa dilupa tanggalnya. Karena memang mungkin yang tahun kemarin itu memang di seperti itu kan memang nggak bertepatan dengan ujian itu. Tapi kalau ujian kan nggak mungkin juga ya. Gini Pak Hamid. Apalagi yang perlu edit, nanti kalau terburu-buru jelek juga, ya kan gitu ya. Betul. Gini Pak Hamid, ini kan kalau kita lihat di video-video kemarin yang waktu kita tes untuk penguji UKIN itu kan, itu sepertinya tanggal itu tempelan semua. Tanggal. Iya Pak, makanya yang saya maksud di editing tuh bisa. Oh bisa, betul. Maksudnya. Berarti harus diedit memang. Jadi saya kira nggak ada masalah. Yang penting kalau memang kondisinya seperti Pak Sugeng itu, nggak mungkin kalau ketika ujian siswa suruh jadi murid, itu nggak mungkin juga, malah jadi masalah nanti di sekolahnya kan gitu ya. Bisa dipecat Pak Hamid. Kenapa? Bisa dipecat gitu. Tuh, kalau memang kondisi seperti Pak Sugeng ya gimana, nanti tetap sesuai dengan tanggal di mana edit itu ditampilkan. Bisa kok, kadang-kadang kamera aja bisa disetting kok tanggalnya. Betul. Sudah terjawab Pak Sugeng? Alhamdulillah. Kalau memang kondisinya seperti itu Pak Sugeng ya, saya tekan lagi. Kan nggak memungkinkan siswa lagi ujian jenengan ngajar bisa diusir sampai di sekolah itu. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Bu Rini. Sudah cukup Pak Sugeng? Sudah, Bapak Ibu yang lain. Moga Bapak Ibu yang lain bisa mengajukan ini ya Pak Ibu juga sebagai apa ya, untuk memperdalam pengetahuan Bapak Ibu kan mungkin punya teman yang sudah lulus, itu bisa tanya-tanya ya. Jadi yang bahasa tanya ke itu kan ada gambaran nanti. Itu ya, itu yang paling penting. Tapi jangan tanya ke yang lulus, jangan ditanya ke yang tidak lulus tanpa
tambah stres Bapak Ibu ya enggak dulu kok ditanya gitu ya Bapak Pak Ibu Hamid, ya. ada materi jenengan? Tapi tadi sudah disinggung Bu ini, apa nanti saya Enggak, share kalau aja ada ya. materi monggo jenengan bisa share materi dulu, baru diskusi di akhir. Nggak perlu kayaknya Pak Bu Rini sudah nyinggung semuanya. Ternyata pikiran Hamid. saya dengan Bu Rini itu sama. Menyedihkan. Gimana? Nggak ada Sebagian materi? besar. Halo, ada sih, cuman ini Monggo, Pak Hamid ternyata bisa sudah share untuk materi. disinggung dari Bu Rini tadi. Ya, nanti saya share aja ke grup Nggak ya. dijelaskan sekarang. Sudah dijelasin Bu Rini tadi. Oh, sudah habis ya. Sama. Moga Bapak Ibu mungkin kita langsung pada sesi tanya jawab hari ini. Mungkin ini Terkait saya tambah ya Bu Rini ya terkait dengan pengabdian ya Bapak Ibu. Ternyata kemarin juga di sosialisasi itu pengabdian tuh jenisnya banyak. Boleh nanti jadi anggota organisasi masyarakat tuh boleh, pengurus apa, posyandu Ustazah juga boleh. boleh, gitu ya. Jadi ustazah boleh Pak Hamid. Ustazah di Apa? TPK. Oke, jadi posyandu juga boleh sih. Penting Bapak Ibu, Bapak Ibu ada SK-nya. Gimana Pak Sugeng? Jadi anggota Timnas juga boleh. Boleh, Anggota tim. kemudian nanti juga khotib boleh ternyata, atau yang menjadi apa di gereja itu boleh, tapi harus ada bukti apa ya, bukti ya SK atau sertifikat gitu Pak ya, boleh. Jadi luas kemarin itu yang disekan dan diberi keleluasan pengabdian itu. Jadi Bapak Ibu usahakan ada ya semuanya ya, usahakan ada, sebenarnya nilainya itu ada semua, gitu ya. Terkait dengan juga jurnal itu kemarin kan di awal-awal kami kan sudah menyampaikan misalkan ada publikasi itu ya jangan sampai kosong, boleh jadi penulis kedua, mungkin kayak nulis di koran masukkan juga gitu ya, masuk itu ya Bapak Ibu ya, mungkin pernah nulis dan juga pembuatan modul itu juga minimal 1 semester kemarin yang ada nilainya, buat modul buku. Tapi jangan maksudnya buku waktu Bapak Ibu yang jadi guru, bukan waktu PPK ini. Nah, itu jadi kasih logo Wisnuwardana PPK, bukan gitu. Jadi apalagi ada buku-buku yang sudah di ISBN kan atau sudah dicetak, itu nilainya besar. Cuman harus sesuai dengan bidangnya, bidang Bapak Ibu semua ya. Termasuk juga seperti disinggung Pak Nohan itu terkait video semua. Sekarang itu mudah sekali Bapak Ibu, misalnya bisa pakai Adobe Flash apa Helun? Adobe Premiere. Adobe Flash bisa, bikin PowerPoint video interaktif itu. Mungkin Bapak Ibu mulai sekarang bisa minta tolong untuk membuat video interaktif terkait dengan soal, semua siswa itu ada dikasih apa video kayak PowerPoint itu. Mungkin banyak kan aplikasinya ada. Daripada pinter-pinter semua itu. Ya, daripada tidak ada, mungkin bisa minta tolong yang jurusan-jurusan apa mahasiswa yang itu Pak, jurusan apa visual itu Pak apa? Oh ya, perangkat lunak. PowerPoint bisa Bapak Ibu ya, video interaktif terkait dengan soal ketika benar keluar jempol. Sudah banyak itu Pak Mit di mahasiswa itu kemarin waktu praktek pembelajaran itu. Ya, sementing ada. Semua. Sementing ada. Terkait TPACK itu. Video interaktif itu. Kalau nggak ada dipersiapkan. Banyak itu. Jangan kosong maksudnya. Pakai Adobe Flash. Banyak itu Pak Mit. Kalau memang ada. Mahasiswa itu ketika PPL kemarin sudah luar biasa medianya. Sudah menggunakan Canva, sudah menggunakan ya nggak apa-apa itu nanti di upload aja, jadi jangan sampai kosong. Tapi membuat baru jangan ada logo Wisnuwardananya ya itu yang paling penting, jangan dibuat aja seakan-akan itu 1 tahun lalu. Dibuat seakan-akan tahun lalu gitu. Bisa minta tolong. Yang paling penting memang segera daftar gitu, jangan sampai lupa itu, jangan sampai terlambat. Dan yang saya tekankan lagi, tanya ke teman-teman yang sudah ikut, karena ada gambaran itu Bapak Ibu ya. Tapi ini kan ujian ini kan ada UP juga Bu ini ya, uji pengetahuan itu
Nah, itu yang Bapak Ibu sesuai dengan kisi-kisi itu. Jadi ketika daftar, itu ada kisi-kisi bisa di-download tuh, bisa dibaca, baca buku-buku, modul-modul yang sudah di-share di LMS kan ada itu. Ya, itu UPI itu beda, uji pengetahuan namanya. Itu terkait dengan pengetahuan Bapak Ibu, bisa terkait dengan materi dan lain sebagainya. Kisi-kisinya sudah saya share beberapa minggu yang lalu ya. Kalau UKI-nya itu kinerja, jadi portofolio termasuk RPP, kemudian kerja ilmiah, termasuk juga seperti yang pencari informasi, seperti yang pengembangan diri, ya, mengikuti diklat. Itu Bapak Ibu jangan sampai tidak ada. Kalau memang gini seumpama, ya bukan ngakalin ya. Kalau memang nggak ada beras, maksudnya nggak pernah ngikuti workshop, tapi pernah tahun 4 tahun yang lalu, ya diedit lah tanggalnya. Itu ya. Kalau memang benar tidak ada, harus ada. Betul yang tahun itu. Kalau ada yang sudah tahun 3 tahun itu ada ya sudah. Karena kalau ada itu kan nilainya ada semua, gitu. Sebagai tambahan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hamid sudah sertifikat itu ya. Sudah dapat diterima. Jadi Monggo Bapak dan Ibu, jika ada yang lain. Ya Bapak menanyakan. Sampai sih Pak, aku sih Pak Zaki. Berarti itu terkait pembelajaran inovatif, karya inovatif itu berarti kita membuat word wall, kemudian quizzes itu bisa dimasukkan di situ Bapak ya? Bisa. Oke. Berarti terus terkait LKPD tadi minimal 1 semester ya untuk bisa dibuat nilai. Ya, bukan LKPD, modul Pak, modul ajar. Modul plus LKPD itu kan satu. Ya, minimal 1 semester. LKPD. Nah saya kan ini Bapak, mulai tanggal 1 Juli kemarin kayak kan saya pindah submingkal di SD. Kemudian jadi nanti otomatis nanti di mana itu di berkas portofolio saya juga ada campur-campur Bapak. Misalnya seperti pelatihan dulu waktu saya masih di SMP juga punya sertifikat. Kemudian kemarin di SD juga punya sertifikat. Berarti itu semua digunakan semua Bapak nggih. Yang penting intinya saya belum menjadi mahasiswa gitu. Mahasiswa PPG ini. Portofolio itu karya jenengan waktu jadi guru, Pak. Iya. Terus ini Pak terkait modul tadi. Terkait modul tadi kan, saya kan yang mau saya di karya inovasi kan. Apa perlu saya share ya Pak Herul ya? Apanya? Materi. Enggak perlu, sudah tadi. Dikirim ke mahasiswa aja nanti di grup. Iya. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya. Ya, terus ini saya mau tanyakan terkait modul yang saya rencana mau taruh di pembelajaran inovasi tadi, karya inovasi tadi itu kan saya buatnya kan per tanggal 15 Juli ya 15 Juli. Nah, tahun satu semester tahun ini Bapak, maksudnya tahun pelajaran ini di SD. Dan itu jaraknya 1 semester tapi tak tanggali. Tertanggal itu 13 Juli. Juli bulan berapa Pak? Tahun ini nggak bisa Pak. Tahun ini. Tapi belum menjadi PPG Bapak, belum menjadi mahasiswa. Saya sudah apa Pak, kan belum jadi mahasiswa Pak. Oh ya, boleh. Siapa? Kalau tertanggal itu. Tapi saya kira sampai ini. Kalau terbitnya itu bisa. Saya kira pengembangannya. Kalau nggak cocok kan diganti aja Pak, repot. Iya, saya kira pengembangannya kalau gitu bisa. Oke, kan mulainya menggarap di situ juga tertanggal 13 kan biasanya kan guru bisa Pak kan belum Pak, belum PPG jenengan Pak. Betul. Boleh. Apakah yang PKG hasil nilai PKG itu bisa dibuat refleksi diri Bapak? PKG itu apa? Penilaian kinerja guru oleh pengawas dan kepala sekolah. Jadi kan biasanya kan tiap tahun kan kita melaksanakan PKG. Nggak bisa Pak. Itu kan bukan prestasi Pak. Yang refleksi diri Bapak. Oh, refleksi itu sebenarnya terkait dengan ya pengalaman itu, kemudian apa permasalahannya, kemudian apa? Refleksi itu hampir sama dengan Bapak Ibu berbuat refleksi itu loh ya. Refleksi pembelajaran Pak.
Mm-mm. Ini pembelajaran termasuk juga itu Pak. Kita kan melakukan pembelajaran kemudian kan kita dinilai oleh pengawas Boleh dan Pak, kepala boleh sekolah. direfleksikan Pak. Siap. Gitu. Siap. Silakan, Pak. Nah, nanti Juga dinilai yang atau tambahan tidak. sekarang itu sertifikatus Bapak Ibu ya. Kalau tahun kemarin tidak ada. Tadi kalau prosedurnya kan sudah ada kan, sertifikatus itu dipelajari. Iya, iya Itu ya Bapak. Bapak ya. Ya tetap berdoa sehat gitu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan lulus semua. Ya. Kalau prosedurnya kan sudah tadi Pak Nohan. Mohon tanya lagi, Pak. Monggo. Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Zaki terkait PKG tadi, Pak, dan juga untuk modul. Saya kan posisinya juga ngajar ini double, Pak. Ya, satu di SMP sebagai induk dan satu di SMK selaku non induk. Nah, untuk modul ini nanti apakah juga boleh saya memasukkan yang dari SMK? Itu. Yang kedua terkait PKG juga, apakah boleh untuk PKG ini juga saya masukkan yang dari SMK juga? Gitu Pak. Pak Sugeng sekarang berangkatnya di mana nih? SMP? Saya dari SMP, tapi di SMK pun juga masih aktif Pak. Kalau tadi jenengan sampaikan itu istilahnya yang saya buat, yaitu tadi Pak, di SMK pun saya juga ada maksud saya. Sudah masukkan aja Pak, yang penting karyanya jenengan kan. Yang penting ini Pak, jangan sampai mengambil karya orang lain. Karena kalau ketahuan itu di backlist Pak. Misalnya ya, jurnal, Bapak Ibu nggak punya, itu malah jurnalnya orang ini dirubah diakui itu dia sendiri. Nah, itu berisiko Bapak Ibu ya. Jadi karena ada fakta integritas itu kan konsekuensinya itu juga kan, supaya benar-benar bahwa itu tulisan Bapak Ibu. Jadi kalau memang buku sendiri nggak masalah Mas Sugeng. Justru boleh begini, gini Mas Sugeng. Ketika jadi guru SMA menciptakan guru SD digunakan di SD diterbitkan di mana coba di Gramedia di penerbit itu biasanya terkenal itu bagus juga Bu. Dosen juga boleh gitu dosen membuat buku SMA itu diakui Pak itu ya karena itu kerjanya boleh dimasukkan aja Pak. Tapi kan semakin banyak kan pengujinya mumet juga sih Pak. Tiba-tiba lulus gitu ya Pak Men. Semakin banyak. Pokoknya kalau penting karya Bapak Ibu 3 tahun terakhir. Jangan sampai karya orang lain. Syukur-syukur bukunya itu diterbitkan di Ganesha. Nilainya tinggi. Dosen juga kadang-kadang membuat buku SMA Pak. Itu nilainya tinggi Pak kalau jaringan kum tuh. Pak. Saya buat juga Pak, tapi nggak diterbitkan. Pak Sugeng ya. Mungkin Ibu yang masih bingung, penting tetap semangat. Maka yang belum itu nanti materi saya share aja di grup ya. Sementara saya tampilkan gini dulu, ini cuma prosesnya itu. Sampai dulu mana Bapak Ibu. Dikit. Tuh, nggak bisa saya, bukan kos. Cari ke kos dulu Pak Sugeng, Pak Amin. Sudah Pak Sugeng. Saya ingin menampilkan ini aja supaya Bapak Ibu bahagia. Proses prosedur PPG itu kan ini nanti ya mendaftar. Nanti yang saya berharap yang ini tidak ada. Kelihatan Bapak Ibu? Halo, kelihatan tak materi saya? Kelihatan Pak. Jelas Jadi Pak. verifikasi kemudian ini kan ada 2 kan seperti yang saya katakan dan kemudian tidak lulus. Ini saya harap tidak ada lulus ini loh maksud saya itu di sini. Iya, Pak Amin. Luluskan Pak Amin. Cuma di sini kalau tidak lulus ini jangan-jangan maksudnya. Pak Amin nggak usah stres, ada periode kedua. Cuma itu loh kesempatan ada remedi Bapak Ibu ya. Tapi bukan mengikuti dari awal perkuliahan enggak gitu loh.
Jadi nanti masih ada dikasih kesempatan Bapak Ibu ikut tes kedua, periode kedua ini udah tulisannya. Tapi jangan berharap ini, itu ya. Si Bapak Ibu maksudnya saya tampil ini biar nggak terlalu putus asa ya. Lu ketakutan mulai sekarang. Lulus tidak lulus, itu ya Bapak Ibu ya. Juga saya perlu tekankan mungkin ditambahan dari Bu Rini tadi terkait dengan ngajar. Sikap Bapak Ibu ya perlu diperhatikan juga ya. Ngajar ya. Ini saya tampilkan sebentar aja. Sebenarnya ini saya cuma mengingatkan aja. Pertama itu mengkondisikan. Jadi di penampilan juga ini yang belum pernah di apa energik ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga ada nilai ini energik indah di kelas. Ya Bapak harus sehat jangan seperti orang cacingan lemes ngajar dulu ya. Boleh. Jadi harus sehat di sini. Dan kesopanan pakaian juga dinilai ternyata kemarin itu. Jadi sopan dah mulai. Kemudian juga penggunaan bahasa, ya penggunaan bahasanya bagaimana kejelasan suara itu juga dinilai ternyata. Kisi-kisi penguji dibocorkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kisi-kisinya ini. Jadi Pak Ibu ya. Jadi ini saya nih portofolio ini kan ada RPP, kesesuaian KD-nya dengan indikator. Cuma yang bingung gini kan, kemarin memang ada usulan nih. Duh, bagaimana yang kumer? Bagus nggak usah bingung. Pak kalau kan kumur nggak ada KD indikator, CCP sekarang. Sudah itu urusan yang di sana. Pak Ibu sudah Pak di kumur nggak ada. Nanti insya Allah nanti instrumennya katanya mau disesuaikan gitu ya. Ini juga nih yang sering dilupakan sama Bapak Ibu ya. Sering ketika perkuliahan pertama kelengkapan dari rambu-rambu ABCD itu. Paham kan ini kan? Itu harus ada. Ini dinilai juga ternyata. Kelengkapan tujuan itu dengan ABCD ada enggak? Semakin lengkap nilainya semakin bagus. Oke, kurang kita capai tujuan. Tipe kan ada hot panda seperti yang sinding Bu ini tadi. Ya, kemudian tanda kemarin ditanya juga kan ditambahkan RPP, cuman ditanya itu keruntutan materi. Mungkin bisa ditaruh di lampiran ya supaya nanti ngujinya itu enak langsung baca. Maksudnya gini, lampiran apa tentang apa? Tentang teknologi dalam kurung lampiran di lampiran gitu. Jadi orang tuh biar bisa lihat langsung. Itu ya Pak Ibu ya. Kemudian ini yang sering dilupakan ketika BPL sintaknya. Jangan sampai Bapak Ibu lupa sintak dengan model yang diberikan. Itu ya. Tuh kemudian membuat refleksi diri sudah disinggung prestasi ini. Lomba-lomba ini menjadi finalis pun nggak menang dapat nilai Bapak Ibu ya. Lomba-lomba ini. Tapi ini buktinya sertifikat ya. Iya. Jadi finalis pun ada nilainya berapa. Itu ya. Oke, itu yang kalau yang seperti yang tadi itu yang dinilai pelaksanaan itu videonya yang dinilai. Ya, kemudian pertama harus mengkondisikan dulu. Ini kisi-kisi kemarin. Ya, membangun motivasi dulu, kemudian menyampaikan tujuan, menunjukkan respect terhadap siswa, kemudian penguasaan materinya bagaimana, penggunaan medianya bagaimana, ya terkait dengan teknologi itu, ketepatan dan penggunaan bahasanya gimana. Ya, kemudian tindak lanjut ini yang sering di BPN itu tidak ada ini melakukan refleksi dengan melibatkan mahasiswa. Ini juga harus dilakukan nanti ya. Seperti yang dijelaskan Bu ini. Jadi di awal tuh perkenalan dulu. Saya ini peserta begini gini ini dari sekolah mana baru masuk kelas. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Oke, juga Pak. ini mungkin itu aja nanti. Saya Terima kasih kan semuanya. sudah membocorkan kisi-kisi untuk menguji. Isi-isinya itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share. Ya. Kok malah di-share? Bocor halus Pak, bocor halus. Kok malah di-share?
Bahaya ini. Tuh, kisi-kisinya itu. Izin bertanya Bapak Hamid. Oh, silakan, Bu. Oke, saya punya ini artikel. Kalau artikel itu masuk ke penelitian, G. Publikasi, Bu. Oh, masuk ke publikasi. Betul, karena sudah Oh, terbit. Nggih, terima kasih. Tahun berapa boleh, Pak? Nggih, Pak. Tahun biro. Kalau penerbitannya tahun 2022, cuma diterbitkan di Masuk. website sekolah saja, tidak Nggak secara. apa-apa. Oh, nggih. Itu cuma nilainya ada bedanya. Oh, nggak apa-apa, yang penting itu publikasi, nggak apa-apa. SBN apa. Nulis di koran boleh. Nggih. Ada yang pernah Masuk nulis ke di koran? publikasi, nggih. Bapak Ibu, Iya. nulis koran. Pernah? Terus koran itu tinggi. Terus koran itu tinggi nilainya. Paling perempuan cuma nulisnya resep. Resep makanan. Nggih, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Khalifah. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Ini sudah cukup malam sepertinya. Oke, Bapak Ibu siap, Ayo, Pak. persiapkan semuanya. Sertifikat yang belum ada. Oke. Monggo. Pak Yosi, Pak. Pak, Oke, kalau Pak Yosi, monggo. kalau kepanitiaan, kalau kepanitiaan misalnya jadi ketua panitia di RI, Oh, di masuk. sekolah, itu tuh yang perlu dilampirkan apakah proposalnya itu atau hanya Surat tugas, Pak. Surat tugas atau sertifikat Surat ada tugasnya, Pak. SK, Pak. Dari kepala sekolah. Oh, biasanya kan hanya ada kalau ke sekolah kan biasanya hanya di proposal itu lalu ada apa di terakhir itu Lalu? ada sertifikatnya dari sekolah itu aja, Pak. Itu yang Pengesahan itu tuh, Pak. yang dilampirkan yang mananya kita artinya di depan kan saat di proposal kan pasti ada penanggung jawab ketua panitianya siapa itu kan ada. Itu yang dilampirkan itu yang mana? Apakah semuanya? Bukan gini, Pak. Yang dilampirkan bukan proposalnya. Malah laporannya, Tugas, Pak. surat tugas atau SK itu, Pak. Oke. Buat aja, Pak. Masa nggak mau kepala sekolahnya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya yang dilampirkan itu ya surat tugas, jelas. Ayo, kan nggak Terus ada maksudnya. susunan panitia. Nah itu. Susunan panitia, Pak. Oke, Pak, siapa? Ya, kalau proposal itu belum, Pak. Belum pelaksanaan. Nah, kalau ada malah laporan hasilnya, laporan kegiatan. LPJ itu. Ah, Ya, cocok ada. itu. Ya, pasti ada itu. Malah itu yang benar, bukan proposalnya. Malah laporannya itu. Kepanitiaan ya, Pak? SK panitia, betul, Ibu. Betul. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Yosi. Ya pokoknya itu Bapak Ibu ya, kalau nggak belum paham kegiatan tahun 2001 kemarin sudah terlanjur, SK-nya nggak ada, jadi usahakan ada gitu loh. Masa nggak mau kepada sekolahnya untuk cetat aja kalau nggak mau. Karena demi anak buahnya juga. Kalau memang sudah 2001 semua mengadakan jadi partai ini kan, kalau memang sudah ada SK-nya nggak masalah. Belum ada, dibuatin berlaku mundur dulu, masa nggak mau? Saya kira pasti mau. Kalau saya dulu itu buat SK sendiri, kepala sekolah tinggal stempel. Itu anak buah yang anu itu kurang ajar. Kadang saya itu bikin surat sendiri, tak tanda tangan sendiri. Pemaksaan. Tak stempel sendiri, kadang saya dulu gitu loh. Karena kepala sekolahnya kan enak. Tapi saya yakin nih mau kan demi ya kesuksesan pasti Bapak Ibu semua kan. Karena pasti, ketika Bapak Ibu sukses kan akreditasi sekolah kan diangkat juga kan gitu ah. Nah, ya betul. Nggak mau kepala sekolahnya. Saya kira pasti mau Pak, kalau masalah itu. Bapak Ibu mungkin ada kendala-kendala yang perlu kita selesaikan. Mau nanya ya, Pak. Monggo Pak Rian Angga. Oke. Pak Rian Angga, silakan. Siap. Terkait apa yang ditanyakan Pak Yosi tadi tentang kepanitiaan atau posisi kita dalam surat keterangan atau surat tugas atau laporan kegiatan itu Pak. Okay. Apakah ada bedanya ketika dalam suatu kegiatan di sekolah, misalkan posisi kita sebagai ketua atau sebagai bendahara atau sebagai sisi yang lain itu nanti poin yang didapatkan apakah berdasarkan itu semua
atau intinya nama kita ada di situ sudah nilainya muncul seperti itu kira-kira Pak Iya, nanti di Khairul. publik ada Ya, Pak, otomatis tuh Pak. Kalau jenengan Ada nulis, kalau jenengan ngetik ketua ada nilainya langsung. ketua nggih, beda Pak. Kalau panitia ada langsung Beda Pak. Itu peran, beda nilai gitu. sistem langsung Pak, otomatis Pak. oh, Bangga oke, ya. oke, siap pamit Pak Cuma Khairul, nanti terima kasih. penguji itu apa pantas enggak nilai maksimal ini gitu aja. Kalau nilainya langsung ada maksimal sekian. Jadi cuman penguji itu dinilai, oh ini bener 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 pantas, baru diikut yang maksimal gitu loh Pak. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pencerahannya Pak. Saya dulu pernah ngajari mahasiswa Indonesia itu, kalau misalnya bikin kegiatan itu kan banyak hari-hari besar, hari-hari penerimaan mahasiswa baru, kemudian apa namanya kemah-kemah itu bikin aja sudah masuk. Saya kira kalau itu kepala sekolah pasti memberi lah kalau masalah-masalah kayak gitu. Kan Bapak Ibu sudah lega ya mengikuti yang kegiatan sudah, yang tinggal ini kan, tinggal ukin. Ukin saja ya. Saya kira ukin ini nggak berat kok. Gampang. Yang penting lengkap. Ya, Yang penting Bapak lulus. mau diluluskan. Monggo. Yang luluskan bukan Pak, bukan di ini dari pusat. Dikasih nilai yang bagus loh Pak. Terutama aku Pak Sugeng, ini mudah-mudahan ini nggak terjadi Bapak Ibu ya. Karena kemarin ketika sosialisasi itu katanya jadi penguji itu antar LP3. Bisa jadi penguji Bapak Ibu bukan dosen gitu, bukan dosen Wisnu. Nah, kalau yang tahun kemarin kan gini, sama dosen Wisnu cuman di rolling. Jadi yang pernah ngajar PPN di kelompok A tidak boleh nguji di kelompok A, harus di rolling ke nguji kelompok B gitu. Tapi kemarin itu dia mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemarin itu sempat ada pemberitahuan dari pemateri itu untuk yang pengujian ini pengujinya antar RPTK. Betul. Ya, jadi itu ya, itu yang agak-agak kami juga berat Bapak Ibu ya sebenarnya, karena takutnya kan karakter dosen di universitas lain itu kan beda-beda. Itu ya, bodoh aja, mudah-mudahan yang uji Wisnu. Katanya takut terjadi kong kali kong hari ini. Ya memang terjadi memang. Ya, Pak. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi antar LP3. Kemarin sempat disinggung itu soalnya. Ya kalau sama-sama dosen Wisnu kan ya kan sudah tahu karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong dilihat chat ya. Monggo semua di-download itu, diunduh semua. Kemudian ada informasi terkini itu. Ada kurang satu, Bu Arbaina Indarwati. Ya. Monggo segera. Pak Irul buat absen Pak Irul. Sudah dikondisikan Pak Sugeng untuk file. Di saya internetnya nggak stabil Pak Mit. Oke, baik. Saya dari tadi terpental. Pak Sugeng tolong di-download semua nggih, nanti bisa di-share di grup. Sudah. Tinggal satu yang belum, Bu. Apa? Yang di-share Pak Hamid tadi belum. Kerbaik aneh. Penguji. Iya, bila terlanjur katanya tadi terlanjur bocor ya sudah. Daripada bingung nambah. Oh gitu, betul. Kita cari pakunya. Nah, tunggu dari Pak Hamid. Gampang Pak, ini kan direkam, nanti jadi kan bisa lihat rekamannya. Oh betul, Pak Indri. Pak Hamid tadi. Pak In, tolong absen ya. Absen Google Form. Tuh, absen dah. Loh, ya tak buat dulu. Oh, internetku Pak dengar suaranya sama sekali. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tunggu absennya dulu.
Tanya Pak Hairul. Monggo, Bu siapa ini? Jadi saya nggak muncul soalnya. Nggih, yang ingin saya tanyakan, misalkan dalam satu file tentang eh, pengabdian niku SK Nggih, lah. nggih. Misalkan ada 4 SK niku nopo dijadikan satu file nopo pripun, Pak? Maksudnya Bisa digandeng nanti ada Bu, apa namanya? Nanti di dalam apa unggah itu masing-masing. Itu masing-masing. Misalnya panitia HUTRI ke-78 itu satu link gitu. Biasanya gitu. Tapi kita lihat dulu nanti. Kalau yang Setiap kegiatan satu bukti, Bu. Nggih. Setiap kegiatan selalu ada bukti. Biasanya kalau 2 pengabdian itu ada di plus itu kalau nggak salah tulis lagi Iya. itu Bu. Tunggu berkas. Jadi satu-satu, tidak dijadikan satu. Tiap tahun berarti misalkan tahun 2001 niki linge ngeten lho, Pak. Nggih. Bukan linge, maksudnya apa? Di-upload, Bu. Sama. Satu kegiatan satu. Buktinya di-upload, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Ibu. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Sambil kita menunggu absen. Izin Bapak, berarti untuk penguji UKIN itu masih belum ditentukan dari LPTK sendiri ya Pak? Sebut nama Bu, di saya nggak muncul namanya. Alin Bapak, dari PKN. Alin bagi 2 perangkat nih. Satu perangkat Bapak. Kok mental suaranya? Gimana Bu Alin, monggo? Izin Bapak, untuk penguji UKIN itu memang masih belum ditentukan dari LPTK kita sendiri atau dari LPTK yang lain? Dari GTK Bu, untuk penentuannya dari GTK Kemendikbud Bu. Dari pusat Bu, dari pusat. Jadi kita hanya menunggu. Masih menunggu ya Bapak? Masih menunggu. Sabar. Oh iya. Kalau gitu ya mudah-mudahan nggak terjadi antara LPTK itu. Oh iya. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita doa nggih. Kalau bisa disambung sama tirakat, biar kita penguji UKIN-nya itu tetap dosen sama guru pamong kita sendiri aja. Oke. Kami coba puasa. Tapi Bapak Ibu jangan dihantui ketakutan ya, mau disangkut stres. Takut biasa saja. Relax ya, relax aja. Jangan lupa bahagia, tetap senyum. Sudah sekolah SD sudah ujian kok masa. Sudah terbiasa ngikuti ujian. Pak Rian Arif Purnomo angkat tangan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kami mengadakan malam karena memang kami sibuk dengan angkatan 3 itu kalau siang ngajar ya. Sama ngajar reguler. Ya Pak. Gimana Pak Rian? Pak Rian Arif. Pak Rian Arif. Angkat tangan karena menyerah. Wow, nyerah wong iki. Monggo Pak Rian Arif. Mungkin lagi nyoba fitur raise hand itu. Iya, tak dukne Pak tangan. Wes hilang. Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya, nggih monggo. Sebut nama Pak, sebut nama Pak. Di saya nggak muncul Pak. M. Hairul Rosid. Pak Rosid, monggo. Ya. Pak, untuk kejuaraan yang ada di RT atau di Gusla bisa ditampilkan nggih Pak? Bisa Pak. Monggo Pak. Bisa Pak, ditampilkan Pak. Masuk itu Pak. Nggih. Matur nuwun Pak. Juara apa Pak? Juara silat tuh, juara gibah tuh. Catur Pak, catur. Oh, catur. Masuk. Kalau Pak Hamid itu juara gibah Pak, nomor 1. Apa? Ada satu yang kayaknya kalau juara karaoke gimana Pak? Nah, Bu ini yang menilai Pak. Bu ini yang menilai itu Pak. Nah, itu saya di tingkat Gusla kan ada kegiatan guru gitu loh Pak. Oh nggak apa-apa Pak, masukkan aja. Masuk Pak itu Pak. Oh boleh nggih. Prestasi itu Pak. Ya karaoke karena lagi pujang ikut karaoke kan Pak.
Ya mungkin ada, mungkin Pak, mungkin. Tapi kan yang paling berperan itu terkait dengan akademik sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dimasukkan aja. Suatu ada nilainya entah 0, berapa, lupa. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami, monggo Bapak Ibu bisa presensi, linknya sudah muncul. Ya, untuk teman-teman bahasa Indonesia, linknya sudah saya teruskan di grup WA. Jika kesulitan untuk buka link. Oke, taruh di grup Pak Sugeng. Oke, yang PKN monggo. Yang PKN monggo bisa ditaruh di link grup juga. Bisa lebih enak nanti. Pak Heru juga absen ya. Siap nanti. Bosok itu Pak. Cukup nggih, Pak? Ada lagi pertanyaan, ada lagi keluhan-keluhan Bapak Ibu monggo sebelum kami tutup. Sampun cekap Bapak. Oke, karena ini sudah malam, Bapak dan ini punya saya tetap dibutuhkan orang. Oke, linknya sudah nggih Bapak Ibu. Linknya apanya, bisa materi itu. Halo? Materi saya tetap butuh enggak Bapak Ibu? Ya butuh no Pak. Enggak tunggu Pak. Karena kan sudah bocor. Sekalian dibolongi. Pak Khairul, siapa Pak Iqbal, Pak? Pak Iqbal. Pak Iqbal ada tadi. Curiga. Pak Iqbal ditinggal tidur ini. Goreng ya Pak Iqbal. Boleh, monggo Pak. Biasanya dia tanya, kenapa dia nggak tanya sekarang? Sedang ngantuk. Sedang ngerjakan tugas, Pak. Oh. Oh, Bu Imro sudah masuk ya, bisa 200 sudah ya. Sudah sehat ini. Alhamdulillah Pak, sudah mendingan informasinya. Oh, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bisa ikut UKIN ya. Sudah Pak Amit? Sudah Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Hamid, terima kasih Pak Nuhan atas materi-materi yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Indria dan Pak Roni telah memfasilitasi link absen dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf ini sudah terlalu malam untuk kegiatan rapat pada sesi ini. Saya tutup. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom untuk beristirahat, untuk menyiapkan tugas-tugasnya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Materi saya share nih nanti. Terima kasih grup Bu. Pak Riana bisa dengar suara saya Pak Riana enggak? Iya Pak, kami tunggu Pak Hamid. Pak Riana enggak? Semoga lulus semuanya teman-teman. Hasil rekodnya linknya sama share ya nanti ya. Tadi kan yang rekod Riana enggak? Ya. Hasil rekodnya nanti sama share ya. Boleh. Oke. Ya. Pak Indria. Indria sudah keluar apa Pak Khairul? Indria sudah keluar. Belum Bu, nggih. Oh, masih. PPKN untuk yang angkatan 3 kan besok sudah mau mau uji kompre. Jadwalnya sudah belum Pak? Belum dikasih sama Bu Sobi Bu. Ya Pak Indra ya diingatkan Bu Sofi. Nggih. Tapi nggak ngerti pengelolanya itu Bu Sofi apa Bu Eko, itu juga harus jelas. Gimana Pak? Pengelolanya kan masih kan masih hari Jumat tuh nggih. Belum. Ya, Jumat kan besok lah, besok Rabu. Besok Rabu, Bu. Lah ya besok sudah Rabu. Nggih kan besok Rabu, pasti ada Kamis nanti biasanya Bu Sofi ngirim kayaknya Bu. Nggih. Kan harus diinformasikan ke
mahasiswa ke mahasiswa apa-apa yang harus Nggih. di-upload. Kan ada RPP dan perangkatnya itu mulai Nggih, LK itu LK1 itu kan juga harus di-upload. nggih, Jadi setiap